Kalian tahu nggak sih siapa yang sebenarnya memegang kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi? Dan bagaimana demokrasi tersebut bisa dijalankan di Indonesia? Saya Vincentius Wayenergian dari kelas 2 AB1 yang akan menjelaskan tentang demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapi sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan demokrasi. Jadi demokrasi itu merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Artinya, rakyat ini punya peran penting dalam menentukan kebijakan dalam negara. Jadi, demokrasi itu bisa diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, sekarang kita harus tahu bagaimana dasar demokrasi yang ada di Indonesia. Jadi, di Indonesia demokrasi itu tidak berdiri sendiri, melainkan berlandaskan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya, semua pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan aturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ngomong-ngomong soal demokrasi, emangnya tujuan dari demokrasi itu apa? Jadi tujuan dari demokrasi yaitu untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil dan sejahtera. Ada beberapa pilar penting nih supaya demokrasi dapat berjalan dengan baik. Misalnya, kedaulatan yang tetap berada di tangan rakyat, pemilu yang adil dan jujur, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki peran penting dalam demokrasi yang ada di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 ini mengatur sistem pemerintahan negara, menjaga dan membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan, serta menjamin hak dan kewajiban dari warga negara. Tapi, walaupun begitu, kita tidak luput dari yang namanya permasalahan demokrasi. Karena masih ada lembaga yang kinerjanya belum maksimal, partisipasi dalam masyarakat yang masih rendah, contohnya dalam pemilu. Hal-hal ini tentu menjadi tantangan bagi demokrasi yang ada di Indonesia sendiri. Namun, walaupun dalam berbagai masalah, demokrasi menjadi sangat penting. Karena demokrasi membantu menjaga persatuan, menciptakan keadilan sosial, serta mencegah terjadinya kekuasaan yang sewenang-wenangnya. Oh, tapi nggak cuma sampai di situ aja, karena sekarang kita akan belajar tentang apa itu budaya demokrasi. Sekarang siapa nih yang tahu apa itu budaya demokrasi? Nggak tahu? Ayo kita cari tahu. Jadi, budaya demokrasi itu merupakan penerapan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, demokrasi itu bukan hanya dilakukan saat pemilu, tapi dalam sikap dan perilaku kita. Budaya demokrasi itu sebenarnya adalah sikap hidup. Artinya, kita harus terbiasa menghargai pendapat orang lain dan mementingkan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Budaya demokrasi menjadi sangat penting karena dapat menciptakan kehidupan yang damai dan tertib. Selain itu, budaya ini juga membantu kita untuk saling menghargai dan mencegah terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat. Prinsip-prinsip demokrasi misalnya yang pertama, bertanggung jawab, persamaan hak, serta sikap toleransi terhadap perbedaan. Nah, kemudian demokrasi itu bisa diterapkan di berbagai lingkungan. Di keluarga, misalnya saling menghargai pendapat dan berdiskusi bersama. Kemudian di masyarakat, misalnya dalam musyawarah dan gotong royong. Sedangkan di negara kita bisa ikut pemilu, menyampaikan aspirasi, serta taat pada hukum yang ada. Namun, walaupun begitu, tetap ada saja hambatan yang akan didapatkan. Misalnya, kurangnya kesadaran dalam masyarakat, rendahnya pendidikan, dan sikap yang tidak toleran. Untuk mengatasi hal itu, perlu adanya pendidikan demokrasi, meningkatkan kesadaran hukum, serta melatih sikap untuk saling menghargai. Jadi kesimpulannya, demokrasi ini dilakukan supaya kita bisa hidup dengan baik. Hidup apa?